Bu, saya terkejut, Bu. Sudah? Mas Adi? Baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai saja acara kita hari ini, yaitu Museum Goes to School bersama dengan SMPN 13 Serang ya. Baik, untuk susunan acaranya yang pertama adalah sambutan dari kepala sekolah atau yang mewakili dari SMPN 13 Serang. Kemudian sekaligus membuka kegiatan acara kita hari ini. Dan selanjutnya adik-adik akan kakak ajak untuk melihat profil dari Museum Listrik. Kemudian adik-adik akan kakak ajak juga untuk berkeliling, melihat apa saja sih yang ada di Museum Listrik dan Energi Baru. Kemudian adik-adik akan mendapatkan pengetahuan, tambahan pengetahuan dari narasumber kita, ya Bapak Saudi. Selanjutnya adik-adik akan mengikuti kuis, ya. Nah, baik. Sekarang kita akan ke acara yang pertama, yaitu sambutan sekaligus membuka kegiatan kita hari ini. Ya, kepada kepala sekolah dari, tunggu sebentar ya. Mohon maaf ya, ternyata dari SMP 3 ya, SMP 3 Kota Serang. Oke, tadi kakak dapat informasinya agak keliru. Baik, kita ke acara yang pertama, sambutan sekaligus pembukaan dari SMPN Negeri 3 Kota Serang. Kepada yang mewakili, kalau tidak salah dengan Ibu Habibah, kami persilahkan Bu. Ibu Habibah. Ibu Habibah, apakah sudah bersama kami? Ibu Habibah untuk membuka sambutan sekaligus membuka kegiatan kita hari ini, Bu. Oke, terima kasih. Sudah terdengar? Ya, Bu. Sudah terdengar? Sudah, Bu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang hormat narasumber dari Museum Listrik dan Tenaga Baru Taman Mini Indonesia Indah. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Kota Serang. Yang kami hormati seluruh Dewan Guru SMP Negeri 3 Kota Serang. Dan anak-anakku, siswa-siswi SMP Negeri 3 Kota Serang yang Ibu cintai dan Ibu banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita diberikan kesempatan karunia-Nya untuk bisa bergabung dalam kegiatan Museum Goes to School yang diselenggarakan oleh Taman Mini Indonesia Indah Jakarta. Kemudian pada kesempatan hari ini, kami dari SMP Negeri 3 Kota Serang mengucapkan banyak terima kasih kepada penyelenggara, yaitu Taman Mini Indonesia Indah, dalam hal ini Museum Listrik dan Tenaga Baru, yang telah memberikan kesempatan kepada kami semua untuk bisa bergabung dalam kegiatan ini. Semoga hari ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Dan kepada para peserta kegiatan, dimohon untuk bisa mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir dengan tertib dan bersungguh-sungguh, sehingga kita semua dapat memberikan kontribusi atau diberikan pengalaman yang berharga dalam pembelajaran dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi wawasan kita semuanya. Untuk itu, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan Museum Goes to School untuk SMP Negeri 3 Kota Serang dibuka dan dimulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Habibah. Baik, selanjutnya akan kakak putarkan ya sekilas tentang Museum Listrik. Tunggu sebentar ya. Sejarah perkembangan listrik di Indonesia dimulai pada akhir abad ke-10, ketika beberapa perusahaan Belanda mendirikan pembangkit tenaga listrik untuk kebutuhan Belanda sendiri. Setelah kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, perusahaan-perusahaan listrik asal Belanda diambil alih oleh pemuda-pemuda Indonesia pada bulan September 1945 dan diserahkan kepada pemerintah Indonesia. Dan pada perkembangannya, pada saat ini perusahaan tersebut dikenal dengan nama PLN. Dibanding dengan bentuk energi yang lain, listrik merupakan salah satu energi yang praktis dan sederhana. Di samping itu, listrik juga mudah disalurkan dari dan pada jarak yang berjauhan, mudah didistribusikan untuk area yang luas, mudah diubah ke dalam bentuk energi lain, dan ramah lingkungan. Museum Listrik dan Energi Baru atau MLab adalah unit di bawah naungan PLN Corporate University. MLab merupakan museum sains dan teknologi yang menyajikan koleksi tentang ketenagalistrikan dan energi baru terbarukan yang berlokasi di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta. Dengan mengusung visi diakui sebagai museum energi baru terbarukan kelas dunia yang bertumbuh kembang, unggul, dan terpercaya, serta menjadi museum yang modern, inovatif, dan dicintai masyarakat sebagai wahana rekreasi edukatif yang berorientasi masa depan dengan bertumpu pada potensi insani. Sebagai wahana pendidikan dan rekreasi, MLab mengemban fungsi menyampaikan informasi teknologi, ketenagalistrikan dan energi baru terbarukan, baik dari sejarah perkembangan teknologi, aplikasi energi di Indonesia, maupun semangat untuk berinovasi kepada generasi muda. Museum Listrik dan Energi Baru dibagi menjadi beberapa area, yaitu Welcome Zone,
Historical Zone, Science and Technology Zone, dan Future Zone. Cara sederhana dan mudah dipahami oleh anak-anak hingga dewasa mengenai energi-energi alternatif ramah lingkungan untuk masa depan seperti energi baru terbarukan dan juga pengenalan energi listrik dari pemanfaatan teknologi mutakhir seperti reaktor nuklir PLTN. Museum Listrik baik. Selanjutnya adik-adik akan kakak ajak berkeliling. Ya, nanti akan dipandu oleh teman-teman kakak di lapangan. Ada Kak Supriyadi dan Kakak Sujatmiko. Oke, Kak Miko, tuh kami persilahkan. Oke, baik Pak Dede. Gimana Pak Dede, suara saya udah masuk? Lancar. Oke, terima kasih Pak Dede atas waktunya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Museum Listrik dan Energi Baru dari SMP Negeri Serang, Banten ya. Oke, adik-adik, di sini berjumpa dengan kakak, nama kakak Supriyadi yang akan memandu adik-adik melihat-lihat belajar tentang peragaan-peragaan yang ada di Museum Listrik dan Energi Baru. Nah, namun adik-adik tentu hanya beberapa peragaan yang akan kakak sampaikan, tapi di Museum Listrik dan Energi Baru ini banyak sekali peragaan-peragaan interaktif ya adik-adik. Ada 683 kurang lebih peragaan interaktif. Jadi adik-adik bila mana nanti berkunjung ke Museum Listrik dan Energi Baru, adik-adik bisa keliling, bisa belajar secara detail ya. Karena sekarang di sini karena menyangkut dengan waktu, tentu akan beberapa peragaan yang akan kakak sampaikan. Ya, oke, adik-adik di sini untuk mempersingkat waktu, kita akan berkeliling. Adik-adik akan kakak ajak untuk berkeliling, melihat-lihat dan belajar tentang peragaan-peragaan yang ada di Museum Listrik dan Energi Baru. Ya, di sini kakak berada di bola bumi, ya adik-adik. Adik-adik tentu tahu bumi itu apa, ya. Bumi adalah planet ketiga dari matahari. Bumi pun juga merupakan planet terpadat terbesar kelima dari planet yang ada di tata surya.
Nah, adik-adik, bumi di sini menyimpan banyak sekali energi-energi yang bisa kita manfaatkan, termasuk energi terbarukan ya, adik-adik. Itu ada dari energi matahari, angin, air, angin. Nah, adik-adik nanti kalau adik-adik berkunjung ke museum akan secara detail mempelajari tentang energi-energi yang ada di Museum Listrik dan Energi Baru ya, yang ada di bumi ini. Ya, oke, adik-adik. Jadi di bumi ini tersimpan energi-energi yang banyak sekali bisa kita manfaatkan ya, adik-adik. Contohnya kita lanjut ke sebelah sini, adik-adik. Nah, di sini ada bumi ya. Bumi itu adalah planet ketiga dari matahari yang merupakan planet terpadat dan terbesar kelima dari 8 planet dalam tata surya. Bumi juga merupakan planet terbesar dari 4 planet kebumian. Bumi juga disebut dengan, terkadang disebut dengan dunia atau planet biru. Ini asal muasal alam semesta. Lanjut ke sebelah sini. Nah, di sini ada energi surya ya, adik-adik. Energi surya ini kalau dimanfaatkan menjadi energi listrik, adik-adik, ini akan dimanfaatkan oleh namanya sel surya ya, adik-adik, yang disebut dengan sel surya fotovoltaik. Jadi energi surya ini akan diserap oleh energi matahari ya, energi surya ini atau energi matahari akan diserap oleh sel surya fotovoltaik, dirubah secara langsung menjadi energi listrik. Lanjut ke sini, di sini ada energi galaksi, kita lanjut ke energi api ya. Oke, adik-adik, di sini ada namanya energi api. Nah, energi api ini itu ditemukan sejak 12.000 tahun sebelum Masehi ya. Diduga ditemukannya pemetik api yang pertama kali ditemukan yang berhasil mengendalikan untuk dimanfaatkan menjadi energi api. Itu jadi pemetik api ini. Nah, sampai sekarang semenjak itulah, semenjak 12.000 tahun sebelum Masehi ya, ditemukannya pemetik api. Sampai sekarang energi api bisa dimanfaatkan, sangat-sangat bermanfaat energi api yang sampai sekarang. Tapi jangan sampai lupa ya adik-adik, energi api itu bisa menjadi malapetaka bila mana tidak bisa dikendalikan. Jadi hati-hati adik-adik, jangan sampai bermain dengan api. Ya, contohnya bisa mengakibatkan kebakaran. Kita lanjut ke sebelah sini. Di sini ada energi angin. Ya, energi angin ini adalah perpindahan suhu udara. Ya, udara dingin dan suhu udara panas. Jadi ini yang disebut dengan perpindahan ini, demikian bisa yang disebut dengan energi angin. Ya, oke. Di sini lanjut dengan energi air. Nah, energi air ini pada umumnya air ini mengalir ya dari sungai-sungai menuju lautan. Ya, adik-adik lalu menguap ke atas, di atas berubah menjadi air hujan, turun ke bumi. Itu menuju ke tataran lautan. Oke, kita lanjut. Ini adalah energi panas bumi. Nah, energi panas bumi ini adalah energi yang kalau dirubah menjadi energi listrik, itu bisa dimanfaatkan menjadi energi listrik ya dari gunung-gunung yang sudah meletus, yang sudah tidak aktif. Itu air itu disuntikan ke dalam perut bumi, lalu akan dirubah menjadi menghasilkan uap panas. Uap panas itulah yang akan dimanfaatkan untuk memutar turbin. Oke, adik-adik, ini singkat tentang energi ya, kakak sampaikan. Adik-adik akan kakak bawa menuju ke sejarah listrik di Indonesia. Ya. Oke, baik adik-adik. Ya. Di sini adik-adik berada di ruang sejarah listrik di Indonesia. Ya, adik-adik. Oke, adik-adik. Ini berada di sejarah listrik di Indonesia. Tentu adik-adik tahu ya, atau ada yang belum tahu oleh siapa ya dibawa atau dibangun listrik di Indonesia itu ya. Secara umum listrik di Indonesia dibawa oleh
kolonel Belanda. Ya, adik-adik, kenapa oleh kolonel Belanda? Karena dulu itu Indonesia dijajah. Jadi kolonel Belanda ini membangun ya pembangkit listrik itu untuk kepentingan diri sendiri. Ya, kalau nggak salah, untuk pada tahun 1897 itu berdiri perusahaan listrik pertama namanya NIM. Ya, pusatnya itu di Batavia. Ya. Lebih tepatnya itu di Gambir. Tapi sekarang sudah tidak digunakan karena sekarang itu menjadi PLN, ya, perusahaan listrik negara yang ada di Blok M. Nah, singkat waktu, ya, dulu Indonesia dijajah oleh kolonel Belanda, ya. Mundurnya Belanda karena kedatangannya Jepang masuk ke Indonesia. Mundurnya Belanda, perusahaan-perusahaan listrik di Indonesia itu diambil alih oleh Jepang. Ya, diambil alih oleh Jepang. Dengan turunnya waktu Jepang ya mundur oleh sekutu di bom atomnya Hiroshima, itu maka diproklamasikanlah kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945, ya, tanggal 17 Agustus 1945. Nah, kesempatan itu diambil alih oleh pemuda-pemuda pekerja-pekerja Indonesia untuk mengambil alih perusahaan-perusahaan listrik dari kekuasaan Jepang. Ya, adik-adik, lalu diserahkan kepada pemerintah. Nah, di sini ada tokoh-tokoh yang sangat berjasa ya di sini di waktu itu ya. Di sini ada Bapak Kombarsi, Bapak Murli Mangkusuwanto, ini adalah Insinyur Siganti Sutopo ya. Ini adalah Presiden Direktur PLN di waktu itu. Ya, adik-adik. Oke, adik-adik itu sejarah singkat sejarah tentang listrik. Tentu kalau secara detailnya nanti adik-adik kalau berkunjung ke Museum Listrik dan Energi Baru akan mempelajari dengan secara detail. Ya, karena ini menyangkut waktu. Nah, sekarang adik-adik, ini sejarah singkat tentang listrik di Indonesia. Ini zaman terus berjalan. Ini ada PLN Komandan Bandung, PLTP Surabaya Utara. Lanjut. Ini di sini ada pembangkit listrik ya, ada pembangkit listrik di sini. Ini adalah pembangkit listrik, ini adalah semua adalah peninggalan dari kolonel Belanda ya, adik-adik. Ini ada PLTA Lamanjang, ada PLTA Ubruk, Kabupaten Sukabumi, PLTA Mandalan, Malang, Jawa Timur, Cikalong, Kabupaten Bandung, PLTA Kelacak, Jawa Barat. Ini semua peninggalan dari kolonel Belanda. Nah, di sini kebanyakan PLTA ya, adik-adik, karena di Indonesia itu banyak sekali sungai-sungai. Ya, maka kebanyakan pembangkit-pembangkitnya itu adalah PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Itu ya tentang singkat tentang sejarah. Adik-adik nanti kalau berkunjung bisa mempelajari secara detail bila mana cuaca udah normal kembali. Nah, adik-adik, sekarang adik-adik akan kakak bawa menuju penemu listrik ya. Oke, adik-adik. Adik-adik lanjut ke sebelah sini ya. Akan menuju ke penemu listrik. Baik, adik-adik, di sini akan berada di penemu listrik. Namun sebelumnya adik-adik, kakak ingin bertanya kepada adik-adik, siapa yang menemukan listrik pertama? Ya, tentu adik-adik sering yang sudah tidak asing lagi adalah Thomas Alva Edison. Padahal Thomas Alva Edison itu adalah yang menemukan bohlam lampu ya adik-adik. Tapi yang menemukan listrik pertama itu adalah awal-awalnya itu adalah yang menemukan listrik statis.
ya, yaitu namanya Thales. Ya, kalau adik-adik sering lupa, kadang sering mengingat itu namanya itu hampir mirip dengan oleh-oleh Kota Bogor ya, adik. Tulisannya itu THALS. Ya, orang Sunda itu yang suka dibilang talas, ya, Thales, ya, Thales. Tapi dibacanya Thales of Miletus, ya, Thales dari of Miletus. Ya, ini yang menemukan batu ambar, adik-adik, yang menemukan batu ambar lalu digosok-gosok ternyata bisa mengangkat bulu ayam. Tentu adik-adik di sana sudah praktek juga ya, tapi sering menggunakan penggaris ya, adik-adik. Penggaris digosok-gosok, kertas bisa menempel, rambut juga bisa naik. Nah, di sini, ayo kita lihat di sini adik-adik. Nah, di sini ada Thales ya. Ini adalah yang menemukan batu ambar lalu digosok-gosok ternyata bisa mengangkat bulu ayam. Ini yang menemukan listrik statis ya. Yang sering adik-adik gunakan di sekolah menggunakan penggaris. Nah, nanti bila mana adik-adik berkunjung ke Museum Listrik dan Energi Baru, adik-adik bisa mempraktekkan di Museum Listrik dan Energi Baru bersama kakak-kakak pemandu. Ya, oke, silakan bisa dicatat atau kalau perlu ya, adik-adik. Mudah-mudahan waktu yang singkat ini bisa bermanfaat buat adik-adik. Lalu di sebelahnya di sini ada William Gilbert. Ya, ini adalah bapak listrik dan elektromagnet. Ya, oke. Ini lalu di sebelah sini ada Benjamin Franklin. Ini ada penemu pangkal petir. Ini yang percobaannya itu melalui layang-layangan. Ya. Ya, ini ada Benjamin Franklin. Lalu di sini ada Charles de Coulomb, penemu hukum Coulomb. Ya, boleh adik-adik bisa dilihat ini lagi di-shoot, bisa dicatat ya. Kalau diperlukan. Tapi nanti adik-adik kalau berkunjung secara detail bisa kakak sampaikan di Museum Listrik dan Energi Baru. Di sini ada Charles de Coulomb, penemu hukum Coulomb. Di sini ada Alexander Volta. Ini adalah Alexander Volta ini penemu baterai. Ya, penemu baterai. Oke, lanjut ke sebelah sini. Di sini ada Andre Mario Ampere, penemu elektrodinamik. Ya. Ini adalah yang oke. Oke, dilanjut sebelah sini. Di sini ada George Ohm, penemu hukum Ohm. Ya. Lanjut sebelah sini, Pak Miko. Di sini ada Michael Faraday. Ini ada bapak listrik. Ya. Ini dijuluki dengan bapak listrik. Kenal hukum induksi Faraday, elektrodinamik Faraday. Ya. Sekarang mendapatkan penghargaan medali. Nah, ini di sini satu lagi yang tidak asing lagi ya adik-adik. Ini tidak asing lagi. Ini ada Thomas Alva Edison, penemu bohlam lampu. Ya, adik-adik tentu sudah tidak asing lagi ya. Ini yang menemukan bohlam lampu sampai percobaannya itu sampai beratus-ratus percobaan. Ya, beliau ini baru berhasil membuat lampu bohlam ya tanpa putus asa. Ya. Di sini ada selanjutnya di sini ada Nikola Tesla. Ya, ada Nikola Tesla ini adalah penemu sistem arus AC yang sering instrumennya itu percobaan tegangan tinggi. Ya, nanti adik-adik ada prakteknya nih di Museum Listrik dan Energi Baru. Nanti kalau adik berkunjung nanti akan mencoba ya praktek-praktek tentang eksperimen tentang Nikola Tesla ini. Lalu di sini ada Rudolf Diesel, penemu generator diesel. Ya, oke. Adik-adik di sini semua orang luar negeri semua ya. Mudah-mudahan nanti di sini ada ya, adik ya terpampang. Di sini masih kosong nih adik-adik. Ini semua penemu-penemu ini adalah orang luar negeri semua. Kakak doakan ya mudah-mudahan di antara adik-adik yang ada di sana dari SMP Negeri Serang Banten ya terpapang di sini. Oke. Oke, baik adik-adik, ini adalah tentang penemu-penemu listrik ya. Nah, selanjutnya adik-adik
adik-adik akan diajak berkeliling bersama kakak menuju ke listrik 3 sektor. Ya, oke, adik-adik kita lanjut ke sebelah sini. Oke, lanjut sebelah sini. Kita naik ke lantai 3. Oke, baik adik-adik. Adik-adik sekarang berada di lantai 3. Kakak berada di depan pemanfaatan listrik di 3 sektor. Ya, adik-adik. Jadi secara umum adik-adik, listrik di Indonesia itu dibagi menjadi 3 sektor. Pertama, sektor rumah tangga. Kedua, transportasi. Ketiga, sektor di bidang industri. Nah, listrik itu sudah menjadi suatu kebutuhan pokok ya, adik-adik. Ini akan dilihat di ruangan di sini, pemanfaatan listrik di bidang rumah tangga, di bidang sektor rumah tangga. Sebelah sini, Pak. Nah, adik-adik, di sini pemanfaatan listrik di bidang sektor rumah tangga ya. Listrik itu sangat berguna sekali khususnya untuk penerangan, yaitu lampu. Coba bayangkan adik-adik, kalau tidak ada listrik di dunia ini, tentu kita ini sudah serba kesulitan. Ya, adik-adik, akan serba kesulitan, bahkan alat-alat elektronik tidak akan bisa digunakan. Maka dari itu, ayo kita bisa menghemat energi ya dari hal-hal yang kecil aja. Contohnya di rumah, bila mana ada TV tidak ditonton, bisa dimatikan. Ya, lampu tidak digunakan, bisa dimatikan. Oke, di sini ada pemanfaatan listrik di 3 sektor. Di sini ada namanya, ya, ini memanfaatkan listrik gerak putar, ya. Lalu di sini juga ada blender. Blender ini memanfaatkan listrik penggerak putar ya, jadi gerak. Nah, di sini ada Magicom. Kalau Magicom ini memanfaatkan listrik dengan memanfaatkan panasnya ya, Adik. Ya, Adik. Nah, ini di sini ada kompor. Ini kompor juga memanfaatkan listrik dengan panas. Ya. Ini menggunakan ada juga seret. Ini akan menghasilkan listrik, akan menghasilkan panas. Ya. Di sini ada pembakaran kue. Ini sama juga pembakaran kue ini dimanfaatkan listrik melalui aliran panas ya. Nah, di sini ada komputer. Komputer ini juga menggunakan listrik ya untuk menyimpan data-data ya dan lain sebagainya. Lalu di sini ada kipas angin. Ini kipas angin ini memanfaatkan listrik melalui perputaran itu, putar ya, gerak juga. Ya. Di sini ada lampu. Ya. Ini adalah pemanfaatan listrik di bidang rumah tangga, sektor di rumah tangga ya, adik-adik. Oke, kita lanjut ke sebelah sini, ayo Pak Miko. Adik-adik sekarang akan menuju pemanfaatan listrik di sektor transformasi. Ya, di sini ada. Nah, di sini ada kereta, ya, adik-adik. Oke, kita. Ini pemanfaatan listrik. Ya, sekarang sudah ada kereta KRA, ya, adik-adik. Nah, ini di dalam pengembangannya ini bukan hanya kereta listrik ya adik-adik, ada motor listrik, ada juga mobil listrik. Ya, ini pemanfaatan listrik di
transportasi. Lalu dilanjut ke sini. Ini pemanfaatan listrik di sektor industri ya adik-adik. Ini masih kereta api, pengembangan teknologi kendaraan listrik untuk angkutan massal. Ini di industri, ini sistem pendistribusian listrik PLN untuk suatu industri. Ya, penggunaan listrik di industri, alas listrik untuk konstruksi besi. Ya, di sini ada pabrik-pabrik, ya, ada pabrik mobil, ada pengelasan besi. Ini pemanfaatan listrik di industri. Dan di sini ada filmin, ya, adik-adik. Ini pabrik jahit. Ini pemanfaatan listrik di 3 sektor. Jadi secara umum listrik di Indonesia itu dibagi menjadi 3 sektor. 1 sektor rumah tangga, kedua sektor transportasi, ketiga sektor industri. Ya, adik-adik. Oke, adik-adik, kita lanjut. Adik-adik akan menuju ke PLTU. Ya, adik-adik. Nah, adik-adik di sini nanti adik-adik kalau berkunjung ke Museum Listrik yang baru akan keliling ya. Akan belajar. Nah, di sini ada PLTU ya, PLTU Suralaya. Pembangkit listrik tenaga uap Suralaya terletak di Merak ya, Jawa Barat. Ya, adik-adik. Tentu adik-adik tahu PLTU apa itu bahan bakarnya itu? Bahan bakarnya itu adalah salah satu dari energi fosil. Ya, energi fosil itu adalah energi yang dihasilkan dari makhluk-makhluk hidup yang sudah mati berjuta-juta tahun yang lalu. Salah satunya itu adalah batu bara. Jadi PLTU ini akan bahan bakarnya itu menggunakan batu bara. Jadi batu bara ini akan digunakan untuk memanaskan air di boiler. Ya. Jadi air yang ada di boiler itu akan mendidih dan akan menghasilkan uap panas. Ya, jadi uap panas ini akan digunakan untuk memutar turbin. Ya, jadi turbin itu akan berputar, akan bergerak, ya, yang akan berhubungan dengan generator secara langsung dirubah menjadi energi listrik. Nah, di sini ada PLTA Cirata, ya. PLTA Cirata dibangun sejak tahun 1984 dan telah dapat beroperasi penuh, ya, adik-adik. Ini Oke, lanjut di sini. Di sini ada PLTP Kemonjan. Apa itu PLTP? Pembangkit listrik tenaga panas bumi. Ya, adik-adik. Gimana, Pak? Oke. Baik, kita lanjut ke sebelah sini. Sini ada proses produksi dan penyaluran listrik. Ya, nah ini tadi Jawa Bali di sini. Jadi ini ada dari pembangkit ya, ini yang menjadi pembangkit yang akan dibagi menjadi 3 sektor di rumah tangga. Oke, lanjut sebelah sini. Nah, ini adalah alat-alat APPD ya. Jadi ini alat pekerja, buat pekerja. Jadi harus selalu menggunakan alat-alat APPD untuk menjaga keselamatan. Ya, adik-adik di sini. Ini ada pakaiannya. Lalu sebelah sini juga ada. Ini bisa dilihat di sini. Ya, adik-adik. Nanti adik-adik kalau berkunjung ke Museum Listrik dan Energi Baru, adik-adik bisa berkeliling. Ya, bisa belajar bersama dengan kakak. Oke, sini ada helm,
Ya, ini adalah alat-alat APPD untuk pekerja-pekerja PLN, ya, kakak-kakak kita, ya, untuk supaya kita ini menjaga keselamatan di dalam bekerja, ya, kumplit, ya, adik-adik. Oke, baik. Gimana Pak Miko? Ya, kita lanjut sebelah sini. Ya. Nah, di sini adalah ya, adik-adik. Di sini adalah jadi dari ini pembangkit diskusi. Jadi dari pembangkit satu akan salurkan ke pembangkit satu lagi. Jadi bila mana pembangkit satu ini tidak bisa memproduksi listrik, bisa digantikan oleh pembangkit yang lainnya itu. Ya, adik-adik. Oke, adik-adik, karena waktunya ya adik-adik, karena waktunya kakak sudah ditunggu. Itu adik-adik secara singkat kakak menjelaskan, mohon maaf bila mana ada kekurangan-kekurangan ya adik-adik, dari mulai bola dunia. Nanti adik-adik kalau berkunjung ke Museum Listrik dan Baru, tentu adik-adik akan secara detail ya. Ya, kakak sampaikan ya, banyak sekali peragaan-peragaan interaktif yang ada di Museum Listrik dan Energi Baru. Oke adik-adik ya, karena menyangkut waktu dan kakak juga sudah ditunggu oleh host di sana. Kakak mohon maaf bila mana ada kata-kata yang kurang. Mohon dimaafkan. Nanti selamat berjumpa dengan kakak di Museum Listrik dan Energi Baru bila mana cuaca sudah normal. Ya. Oke adik-adik, terima kasih adik-adik telah berkunjung ke Museum Listrik dan Energi Baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam museum di hatiku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Kak Supriyadi yang sudah memandu kita untuk berkeliling melihat peraga yang ada di Museum Listrik. Selanjutnya akan kita dengarkan atau ada penambahan ilmu pengetahuan ya dari narasumber kita Kak Saudi. Kepada Kak Saudi kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Dede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati manajemen Museum Listrik dan Energi Baru, Bapak Manajer Museum Listrik dan Energi Baru Bapak Subaidillah Hansan beserta Manajer PPU, Manajer Bagian PPU Bapak Anson, Manajer Bagian PPM Bapak Ansor Hidayat, Manajer Bagian PPU Ibu Yulia dan pejabat K3L Bapak Satria, dan juga yang kami hormati Ibu Habibah dari SMP 3 Serang, dan yang kami hormati Kepala Sekolah SMP 3 Serang, dan adik-adik sekalian yang berbahagia. Pagi hari ini kita panjatkan dulu sebelumnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pagi hari ini kita bisa bertemu untuk menambah wawasan tentang energi dan listrik. Dan juga salawat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan pencerahan kepada umat manusia sampai akhir hayat nanti. Baik adik-adik, kita akan belajar mengenai energi dan listrik ya.
Adik-adik, selamat datang di Museum Listrik dan Energi Baru. Melalui media virtual ini kita akan belajar tentang energi dan listrik ya. Adik-adik tadi sudah dijelaskan oleh pemandu kita dan juga pemutaran video tentang company profile Museum Listrik dan Energi Baru. Nah, ini kakak akan menambahkan materi supaya akan memberikan wawasan yang lebih detail ya. Tapi dengan adanya waktu yang terbatas, kita akan mempelajari secara singkat ya. Kita akan belajar mengenai listrik. Nah, di sini adik-adik sudah dijelaskan tadi, ini Museum Listrik dan Energi Baru berlokasi di Taman Mini Indonesia Indah ya. Ini bagian depannya, bagian ada area parkir. Nah, di sini di Taman Mini kita berada di bagian belakang sebelah selatan ya, tepatnya dekat dengan Taman Burung ya. Dan ini kalau mau ke Museum Listrik bisa dari Kampung Rambutan, itu sudah dekat jaraknya ya, sekitar 2 kilo dari Kampung Rambutan, dan Kampung Rambutan 5 kiloan ya, atau dari Bandara Halim yang kalau dari luar kota. Tapi adik-adik nanti bisa langsung dari Serang ke Museum Listrik melalui jalan tol ya, nanti keluar di Kampung Rambutan, nah, baru langsung masuk ke taman. Adik-adik tadi sudah dijelaskan pembagian zona-zona di Museum Listrik. Nah, saya akan lebih agak detail ya di sini. Jadi ada 4 zona di Museum Listrik dan Energi Baru. Yang pertama adalah Welcome Zone, kemudian Future Zone, kemudian Science and Technology Zone, dan ada Historical Zone yang tadi adik-adik sudah berkeliling dengan pemandu ya. Nah, ini Welcome Zone, adik-adik nanti bila berkunjung nanti akan diterima di anjungan penerima atau Welcome Zone. Nah, di sini juga ada teater 5D ya, adik-adik bisa melihat teater dengan teknologi 5 dimensi. Tentunya lebih wah ya. Adik-adik bisa merasakan seperti berada di film yang diputar ya. Jadi ada gerakan, kemudian ada angin, ada seperti keluar ya gambarnya. Jadi terasa lebih keren ya. Kemudian di Welcome Zone ini juga adik-adik nanti akan diterima oleh pemandu dan juga tempat tiketing di sini. Nah, kemudian di sini tadi sudah adik-adik dijelaskan oleh pemandu, ini Historical Zone menceritakan tentang sejarah listrik ya yang ada di Indonesia dari zaman sebelum kemerdekaan ya, zaman penjajah Belanda, kemudian zaman Jepang ya, penjajah Jepang, dan kemudian zaman setelah merdeka, baru setelah itu dibentuklah listrik yang saat ini bernama PT PLN Persero. Ya. Tapi di sini juga ada sejarah tentang penemu listrik yang ada di seluruh dunia. Ya. Jadi
adik-adik nanti belajar di sini tentang historical. Kemudian Science and Technology, ini sebenarnya adik-adik yang lebih suka nih ya, karena di sini adik-adik akan mencoba atau mendemonstrasikan apa-apa peralatan listrik yang bisa dicoba dan dari alat-alat yang sederhana. Ya. Itu bisa menghasilkan listrik ya. Contohnya listrik dari koin. Ya. Ini sebenarnya seperti prinsip dasar dari baterai. Ya. Kemudian lampu dari pensil. Nah ini sebenarnya prinsip dari bola lampu ya. Kemudian listrik dari buah. Nah ini terkait dengan rangkaian listrik dan elektrolitnya atau cairan sebagai penghantarnya. Nanti kita menggunakan buah, nah nanti akan menghasilkan listrik adik-adik buah ya. Karena buah juga sebagai elektrolit ya. Kemudian adik-adik disuguhkan dengan robot dan juga yang suka robot ya. Adik-adik yang suka yang sudah ikut robotik ini di sini akan ditampilkan bagaimana robot bisa menghibur adik-adik. Nah, kemudian di future zone adik-adik akan disuguhkan ada beberapa energi untuk masa depan ya. Jadi ke depan kita akan menggunakan energi yang ada di alam ya, supaya tidak mencemari lingkungan. Ya. Kalau sekarang masih dengan menggunakan batu bara, kemudian gas ya. Nah, ke depan kita akan memanfaatkan energi yang ramah lingkungan. Nah, salah satunya adalah dengan sebenarnya sudah digunakan juga oleh PLN, contohnya adalah tenaga air ya, berupa PLTA. Kemudian ada juga panas bumi ya, panas bumi yang berasal dari perut bumi yang menghasilkan uap panas yang akan dipakai di PLTP ya, pembangkit listrik tenaga panas. Dan juga di sini ada kincir air. Nah ini simulasi dari pembangkit listrik tenaga air. Nah di sini juga ada mobil listrik adik-adik ya, mobil listrik yang bisa berjalan dengan tenaga listrik ya. Jadi tidak perlu bensin ya, jadi lebih ramah lingkungan. Nah adik-adik kalau ingin belajar sambil berwisata juga bisa menginap di museum listrik. Ini keren ya, kita museum listrik punya wisma ya yang bisa dipakai oleh adik-adik bila ingin bermalam sambil belajar ya, mengadakan field trip, menginap juga bisa ya di museum listrik dan energi. Nah, kemudian ini fasilitas umum kita sudah dilengkapi dengan taman ya, taman yang asri, kemudian masjid ya. Adik-adik tidak perlu keluar untuk beribadah saat pas jam waktu kunjung, pas jam tempat untuk beribadah. Nah, kita ada masjid yang ada di dalam lingkungan museum listrik ya. Kemudian ada tempat untuk kegiatan rapat juga adik-adik ya, yang nanti bila ingin mengadakan field trip di sini seharian atau bermalam, kemudian mengadakan pertemuan dengan presentasi dari guru kepada siswa, nah ini bisa dipakai juga. Ya. Nah, koleksi kita
ada 683 ya, ada dalam bentuk interaktif, panel dinamis, statis, dan artefak ya. Baik, adik-adik, kita akan belajar sedikit tentang energi dalam sistem kehidupan. Adik-adik sudah tahu ya apa definisi dari energi. Ya. Jadi energi adalah kemampuan untuk melakukan suatu kerja atau usaha. Ya. Jadi ini nanti ada beberapa contohnya ya. Ada energi potensial. Contohnya adalah panah ya. Itu mempunyai energi potensial dari untuk meregangkan busur panahnya menggunakan bahan yang elastis ya, seperti karet ya. Nah, ini bisa mempunyai energi potensial. Kemudian energi kinetik, kemudian energi mekanik ya, kemudian energi kimia dan energi listrik. Baik. Energi terkait dengan gaya dan gerak. Gaya adalah suatu tarikan atau dorongan. Ya. Tarikan dan dorongan menyebabkan benda bergerak. Setelah bergerak, itu yang disebut adanya energi. Karena ada perpindahan tempat. Ya. Jadi kalau ini contohnya tukang bakso yang mendorong gerobak lah, itu sudah melakukan perpindahan jarak ya, sehingga sudah mengeluarkan energi ya. Nah, di sini adik-adik kita akan belajar dasar dari listrik ya. Ada dua material yang di bumi ini mengandung unsur yang bisa menghantarkan listrik dan tidak menghantarkan listrik. Ya. Salah satu benda atau bahan yang bisa menghantarkan listrik disebut konduktor. Ya. Ini contohnya besi ya. Ini sebagian besar logam ya. Kemudian tembaga, perak dan lain-lain. Nah, air juga merupakan penghantar listrik. Ya. Jadi jangan sekali-sekali setrum jatuh ke air lah, itu nanti airnya mengandung strom listrik juga ya. Jadi hati-hati kalau menggunakan listrik, tangan tidak basah ya. Saat menghidupkan saklar tidak boleh tangannya basah karena berbahaya, karena bisa menghantarkan listrik. Nah, kemudian yang kedua adalah isolator. Nah, di sini isolator adalah bahan yang tidak bisa menghantarkan listrik ya, contohnya karet, kaca, kayu dan lain-lain. Nah, ini fungsinya adalah untuk mengisolasi atau menyelingkupi bahan yang bersifat sebagai konduktor ya, contohnya kabel. Nah, kabel kalau tidak dibungkus dengan plastik atau bahan yang tidak menghantarkan listrik akan berbahaya ya. Jadi kabel dibungkus dengan bahan isolator supaya tidak tersetrum ya, tidak menghantarkan listrik. Nah, di sini juga isolator adalah bahan yang tidak menghantarkan listrik dan juga tidak menghantarkan panas, sehingga isolator juga dipakai sebagai bahan untuk mengurangi dari aliran panas ya. Contohnya adik, kalau gagang panci biasanya dipakai
tambahan bahan yang terbuat dari plastik ya, supaya pas diangkat tidak panas tangannya. Ya. Nah, di sini kita akan mencoba sumber listrik itu apa aja sih ya di sekitar kita yang biasa dipakai. Ya. Nah, contoh adalah sumber energi listrik berupa baterai. Ya. Jadi adik-adik kalau perlu untuk penerangan biasanya pakai baterai. Ya. Perlu alat untuk penggerak juga bisa menggunakan baterai. Nah, di sini baterai itu terdiri dari batang karbon, ya, kemudian amonium klorida sebagai elektrolitnya, dan juga seng. Nah, batang karbon ini yang bermuatan positif, kemudian seng bermuatan negatif. Nah, kalau dua kutub ini digabungkan atau dihubungkan akan menghasilkan listrik karena mempunyai beda potensial. Nah, beda potensial dengan adanya elektrolit dari amonium klorida ini bisa mengantarkan listrik. Ya. Nah, ini contoh dari sumber listrik yang ada di sekitar kita, yang kecil ya. Kemudian juga ada aki atau akumulator. Ini biasanya dipakai di mobil atau di motor. Bahannya adalah terdiri dari lempengan timbal dan timbal peroksida. Nah, di sini yang bermuatan positif adalah timbal peroksida. Ya. Kemudian elektrolitnya adalah asam sulfat. Nah, itu cairan untuk mengantarkan listriknya. Jika dua kutub ini dihubungkan, ya, lempeng timbal dan timbal peroksida dihubungkan, itu akan menghasilkan listrik, ya, karena ada beda potensial. Nah, ini contoh yang kedua, sumber listrik berupa aki atau akumulator. Kemudian contoh yang ketiga adalah dinamo. Nah, dinamo juga sebuah alat yang dapat menghasilkan energi listrik, ya. Nah, ini energi yang berisi magnet dan kumparan yang dapat mengeluarkan energi listrik jika diputar. Nah, dinamo ini adalah mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Ya. Contohnya yang mudah adalah dinamo yang ada di sepeda. Nah, ini kalau dinamo bergerak oleh roda sepeda itu akan menghasilkan listrik. Ya, jadi di sini ada kumparan ya, kumparan atau lilitan bahan dari konduktor. Kemudian ada medan magnet. Nah, kalau antara kumparan dan medan magnet bergerak itu akan menghasilkan gaya gerak listrik. Nah, ini kalau generator sebenarnya sama dengan dinamo ya. Hanya kapasitasnya berbeda. Kalau generator ini untuk kapasitas yang besar ya, yang biasanya dipakai di pembangkit ya. Ini sama merubah energi gerak menjadi listrik yang berkapasitas besar. Nah, ini biasanya dipakai di contohnya di pembangkit listrik ya. Kemudian generator juga untuk cadangan seperti di kantor ya, apabila terjadi pemadaman listrik. Tapi insya Allah sekarang sudah tidak ya, pemadaman listrik jarang sekali karena kita sudah mengantisipasi dari PLN untuk tidak terjadi pemadaman. Ya. Nah, ini generator ya untuk kapasitas besar. Ini sumber energi listrik dengan kapasitas besar. Kemudian kita akan mempelajari dasar dari rangkaian. Ya, kita
kita akan mempelajari rangkaian seri dan paralel. Ya. Nah, kita coba ini adalah rangkaian seri, contoh rangkaian seri. Merupakan rangkaian listrik yang komponennya disusun secara berderet. Ya. Hanya melalui satu jalur aliran listrik. Jadi kalau lampu yang pertama mati, itu lampu yang kedua akan mati karena satu aliran, satu deret, ya. Atau kalau di paling ujung, paling pangkalnya kita berikan saklar. Nah, kalau kita matikan saklarnya, dua-duanya akan mati, ya. Atau saklar yang dipasang di tengah antara lampu yang satu dan kedua juga dua-duanya akan mati. Ya. Dan di sini arusnya berbeda antara lampu satu dan lampu kedua, dan juga tegangannya berbeda, sehingga lampu yang pertama menyala lebih terang dari lampu yang kedua. Kemudian rangkaian paralel, ya, rangkaian paralel adalah yang disusun secara sejajar, ya. Terdapat lebih dari satu jalur. Nah, ini ada dua jalur rangkaian nih, sehingga apabila di lampu satu kita pasang saklar, ya, lampu dua kita pasang saklar. Kalau lampu satu dimatikan, lampu dua tidak mati. Ya. Atau kalau lampu dua-duanya dinyalakan, bisa, ya. Dua-duanya dimatikan juga bisa. Ya. Nah, ini tegangannya sama dengan antara lampu satu dan lampu kedua, sehingga nyalanya sama terangnya. Ya. Nah, ini perbedaan dari rangkaian paralel dengan rangkaian seri. Kemudian listrik dinamis tadi sudah dijelaskan, ya, melalui alat yang namanya dinamo atau generator. Ya. Jadi ada kutub positif dan negatif. Nah, nanti listrik yang dihasilkan merupakan listrik AC, ya, alternatif current atau arus bolak-balik, ya. Nah, ini biasanya berupa listrik yang hasil dari sumbernya dari generator. Bagian pembangkit listrik di sini, setelah dihasilkan listrik di sebuah sumber listrik, ya, tadi bisa dari generator. Nah, generator ada di pembangkit, ya. Ini fungsinya untuk menghasilkan listrik. Ya. Ada PLTA, PLTP, pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP. Kemudian tenaga gas atau PLTG, PLTU tenaga uap, dan PLTGU tenaga gas dan uap. Nah, di sini untuk disalurkan listrik supaya energinya yang hilang selama penyaluran tidak banyak, maka dinaikkan, ya, tegangannya. Adik-adik sudah tahu, ya, tegangan listrik satuannya adalah volt atau voltase. Nah, di sini listrik dengan tegangan dari pembangkit, kalau dari pembangkit sekitar 10 sampai 13 kilovolt, ya, kita naikkan ke tegangan menengah 20 kilovolt, ya, kemudian dinaikkan menjadi tegangan tinggi, ya, 150 kilovolt atau 150.000 volt. Ya, kilo kan berarti dikalikan 1000, ya. Jadi kalau 20 kV berarti 20.000 volt. Nah, nanti dari tegangan tinggi turun lagi ke tegangan menengah 20 kV, ya. Nah, baru dengan menggunakan gardu distribusi, ya,
atau trafo distribusi nanti akan diturunkan tegangannya menjadi 220 volt. Itu tegangan yang ada di rumah adik-adik ya. Kenapa diturunkan tegangannya? Supaya tidak berbahaya. Supaya tegangannya menjadi 220 volt sehingga tidak berbahaya untuk dipakai di rumah tangga. Nah, ini PLTU ya, pembangkit listrik tenaga uap. Contohnya ini menggunakan bahan bakar berupa batu bara untuk memanaskan air ya, sehingga untuk dirubah menjadi uap ya. Nah, setelah menjadi uap ya, ini digunakan untuk menggerakkan turbin uap ya. Jadi tenaga panas dari uap untuk menggerakkan turbin. Nah, ini dari energi uap berubah menjadi, atau energi termal ya, energi panas dirubah menjadi energi gerak. Baru untuk terakhir untuk menggerakkan generator. Nah, generator adalah yang tadi ya, sebagai sumber energi listrik. Karena generator digerakkan maka menghasilkan energi listrik ya. Nah, tadi setelah dialihkan listrik baru disalurkan ya, seperti yang contoh tadi di transmisi. Nah, ini di PLTA ya, ini ada bendungan ya. Kemudian bendungan berasal dari aliran sungai yang dibendung. Nah, setelah dibendung, air mempunyai energi potensial karena ada ketinggian ya, sehingga bisa bergerak dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Nah, putaran atau aliran air ini untuk memutar generator ya, turbin ya, memutar turbin air, kemudian memutar generator yang baru dihasilkan listrik ya. Ini contohnya PLTA Keraca ya, ini ada di daerah Sukabumi ya. Nah, ini contoh dari peninggalan zaman Belanda yang sampai sekarang masih berfungsi ya, untuk pembangkit listrik. Nah, ini nanti ke depan kita yang tadinya menggunakan energi fosil ya. Energi fosil ada 3 ya, gas alam, batu bara, dan gas batu bara ya. Kemudian minyak bumi ya. Nah, di sini ke depan kita akan menggunakan energi yang ada di alam atau yang ramah lingkungan. Nah, kita menggunakan energi angin di sini. Nah, di sini dibutuhkan alat untuk merubah energi angin menjadi listrik ya. Jadi ada yang disebut sudu ya. Di sini sudu itu seperti kipas ya. Kipas yang nanti akan bergerak karena dorongan angin. Kemudian ada gearbox-nya di sini untuk mengatur kecepatannya ya. Kemudian ada generator. Nah, di sini generator berputar karena ada putaran dari energi gerak yang dihasilkan dari tiupan angin. Nah, ini baru menjadi listrik ya, setelah memutar generator. Nah, di sini contohnya ada di Sidrap di Sulawesi Selatan. Ini kapasitasnya total sebesar 75 megawatt ya. Nah, berarti kurang lebih 1 unit
kincirnya itu antara 3,5 megawatt ya. Jadi ini ada banyak. Nah, ini totalnya 75 megawatt. Kemudian ini ada PLTP. Nah, kalau tadi PLTU itu thermal atau panasnya untuk merubah air menjadi uap dengan pembakaran batu bara. Tapi kalau di PLTP di sini langsung kita memanfaatkan uap panas yang ada di perut bumi. Ya. Jadi di daerah pegunungan yang mempunyai sumber reservoir air panas ya. Adik-adik biasanya mandi air panas di pegunungan ya, ada sumber air panasnya. Nah, itu bisa dipakai untuk pembangkit listrik tenaga panas bumi ya. Sama prinsipnya dengan PLTU ya. Jadi dari uap untuk menggerakkan turbin uap, kemudian menggerakkan generator ya. Baru menghasilkan listrik ya. Nah, di sini ada alat kondensor itu untuk merubah uap air menjadi air lagi ya, yang nanti akan disuntikkan ke sumur injeksi untuk mengisi air tanah. Sisanya akan dibuang ke aliran sungai. Ya. Nah, ini contohnya di kapasitasnya 14.000 megawatt. Kita ada di PLTP Kamojang. Ya. Jadi PLN sudah menggunakan energi ramah lingkungan ya, berupa PLTP dan PLTA ya. Kemudian PLTB ya, tadi pembangkit listrik tenaga bayu. Kita bicara mengenai teknologi ramah lingkungan ya. Tadi sudah Kakak jelaskan, ke depan kita akan memakai energi yang ramah lingkungan ya. Tadi kita sudah berbicara mengenai kincir angin ya, untuk sumber energi listriknya ya, menggunakan tenaga angin. Kemudian panel surya, ini kita akan memanfaatkan sinar matahari untuk menghasilkan listrik ya. Ini ada alat yang bisa merubah sinar matahari menjadi listrik, namanya sel fotovoltaik atau disebut sel surya ya. Nah, ini menggunakan bahan dari semikonduktor. Jadi kalau di suhu kamar atau suhu normal bersifat sebagai isolator, tapi kalau terkena panas atau sinar matahari, dia bersifat sebagai konduktor, sehingga akan mengantarkan listrik dan menghasilkan listrik untuk disimpan di aki atau akumulator ya. Jadi pada malam hari nanti bisa dipakai cadangan listriknya dari yang sudah tersimpan dari listrik yang dihasilkan dari sinar matahari. Nah, di sini mobil listrik contohnya adalah mobil yang ramah lingkungan, ya, tidak menghasilkan polusi, tidak menghasilkan gas buang ya, seperti CO2 atau karbon monoksida ya, yang sangat berbahaya. Nah, ini kalau mobil listrik menggunakan energi listrik seperti adik-adik kalau contoh kecilnya seperti HP ya. Untuk menghidupkannya di charger dulu ya dengan energi listrik. Nah, di sini ada alat ini untuk mencharger mobil listrik, memenuhi kebutuhan listrik untuk bergerak ya. Nah, di mobilnya ada akinya atau akumulatornya. Ya. Nah, sampai sekarang mobil listrik itu ada
dengan teknologi terbaru cukup pengisiannya 2 jam menghasilkan full ya, dalam kondisi full listriknya itu bisa menempuh 125 km ya. Kemudian kita akan sedikit belajar tentang tata surya ya. Nah, ini tata surya adalah suatu benda langit yang berputar mengelilingi matahari ya. Jadi kita mempunyai satu matahari dan 8 planet yang mengitari ya, termasuk satelit, komet, asteroid dan meteor. Nah, planet-planet ini akan bergerak mengitari pola orbitnya yang ada di matahari. Nah, 8 planet yang mengitari matahari adalah Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Nah, ini matahari sebagai pusat tata surya kita yang semua planet akan mengitari matahari dan mempunyai gravitasi yang sangat besar untuk mengikat dari 8 planet dan material lainnya ya, supaya tidak bertabrakan satu dengan yang lain. Ini diameter matahari 1.392.684 km ya, atau sekitar 1,4 juta ya kilometer. Ini 109 kali dari diameter bumi ya. Nah, ini beratnya 330.000 kali massa bumi ya. Kemudian suhu di permukaan matahari 5.500 derajat Celcius ya. Sedangkan suhu di pusatnya 13.880 atau kita bulatkan 14 juta ya derajat Celcius panasnya di inti matahari ya. Ini terdiri dari lapisan ya, fotosfer, kromosfer, dan korona ya. Nah, ini karakteristik dari anggota tata surya kita ya. Ini Merkurius, jaraknya dari matahari 50 juta ya, kilometer. Venus 108 juta kilometer, Bumi 150 juta. Ya. Jadi makin ini urutan yang dari terdekat dari matahari ya. Kemudian Mars 228 juta kilometer. Kemudian Jupiter 778 kilometer. Ya. Kemudian Saturnus 1.420 juta kilometer. Ya. Uranus 2.871 kilometer. Nah, paling jauh adalah Neptunus 4.497 juta kilometer dari matahari. Nah, masing-masing planet juga mempunyai satelit ya. Kalau Bumi mempunyai satelit, satu satelit berupa bulan. Kemudian Jupiter ini mempunyai 16 satelit ya. Kemudian Saturnus memiliki 12 satelit. Ya. Kemudian Uranus mempunyai 5 satelit.
Ya, ini kira-kira tambahan sedikit tentang wawasan tata surya kita. Ini juga merupakan sumber energi yang ada di jagat raya ya, dan ini energinya sangat berlimpah ya. Cuma sampai sekarang kita belum bisa memanfaatkan energi yang sampai ke luar angkasa ya. Tapi kita sudah dari teknologi orang-orang barat sana sudah akan mencari kehidupan lagi selain di bumi ya. Nah, ini rotasi dan revolusi. Kalau rotasi itu adalah pergerakan perputaran planet pada porosnya sendiri. Nah, kalau revolusi itu perputaran planet mengitari matahari. Ya. Jadi kalau rotasi Merkurius ini berputar 59 hari. Ya. Nah, revolusinya untuk mengitari matahari 88 hari. Sedangkan Venus itu 243 hari. Ya. Untuk revolusinya 200 hari. Yang Bumi dan Mars itu sama ya, rotasinya 1 hari. Hanya kalau Bumi satu rotasi itu 1 tahun lamanya adalah 365 hari. Sedangkan Mars itu revolusinya 687 hari. Ya. 1 tahun 88. Kalau Jupiter 9 jam, ini paling cepat ini rotasinya. Kalau revolusinya 12 tahun, lebih lama ya. Karena jaraknya juga makin jauh. Kemudian Saturnus 10 jam rotasinya, tapi revolusinya 29 tahun. Sedangkan Uranus 17 jam, revolusinya 84 tahun. Ini berarti Neptunus yang terjauh jaraknya itu rotasinya tetap, tapi revolusi untuk mengitari matahari sekali putaran itu 164 tahun. Ya. Nah, ini planet Bumi adalah planet yang merupakan tercatat dalam terbesar kelima dari 8 planet atas Bumi dan merupakan planet biru. Ya, karena mengandung air untuk kehidupan, ya, karena air adalah sumber kehidupan yang ada di bumi untuk menghidupi makhluk hidup yang ada di dalamnya. Ya. Nah, ini kalau struktur bumi ada kerak bumi, mantel bumi, inti luar, inti dalam. Ya. Nah, ini kerak bumi juga akan bergerak juga ya, sehingga terjadi lipatan, patahan, dan sebagainya. Nah, itu yang mengakibatkan gempa bumi. Ya. Karena ada pergerakan dari kerak bumi. Ya. Nah, kita tadi sudah belajar tentang manfaat listrik ya. Ada manfaat untuk industri ya, yang ada di pabrik-pabrik dan yang ada di rumah tangga atau di rumah tangga ya. Kemudian ada yang untuk transportasi. Nah, ini ada yang dipakai di rumah tangga ya. Kemudian sarana hiburan ya. Nah, ini untuk menghasilkan sumber energi listrik bisa untuk apa saja yang ada peralatannya di rumah dan juga di pabrik-pabrik ya. Ada kipas angin tadi sudah dijelaskan ya. Nah, ini untuk listrik untuk sumber penerangan, kemudian untuk industri, untuk
menopang ekonomi, ya, dan juga untuk penerangan. Nah, ini kira-kira apabila terjadi padam listrik, apa yang akan terjadi, ya? Adik-adik tidak bisa mandi karena pompanya tidak berjalan, ya. Listrik, televisinya, blendernya, kipas anginnya, semuanya tidak jalan, ya. Jadi kepanasan di rumah, ya. Nah, di transportasi juga lampu merah traffic light-nya tidak nyala juga, berbahaya juga, ya. Nah, ini contoh dari manfaat listrik yang sangat urgen bagi kehidupan manusia. Baik adik-adik, itulah sekilas dari kakak untuk menambah wawasan adik-adik tentang energi dan listrik. Mudah-mudahan nanti kalau ingin belajar lebih jauh tentang energi dan listrik, nanti bisa datang ke Museum Listrik pada waktu yang tepat, ya. Dan sekarang baru kita belajar secara virtual, mudah-mudahan nanti pandemi COVID segera berakhir, dan kemarin sudah ada informasi imunisasi juga akan untuk penangkalnya, ya, sudah ditemukan. Nanti tinggal kita akan dilakukan vaksinasi, ya, untuk kebal terhadap COVID-19. Baik, terima kasih semuanya, kakak Airi, dan kakak kembalikan ke Pak Dede sekali lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ke Kak Saudi. Baik adik-adik, selanjutnya kita akan ada kuis. Jadi sejauh mana adik-adik bisa menerima atau mendapatkan tadi, ya, penjelasan dari Kak Saudi dan Kak Supriyadi. Oke, ya. Sekarang kita mulai kuisnya. Oke, ya. Nah, ini di kuis ini nanti adik-adik bisa mendapatkan ada masker, ada hand sanitizer, dan ada goodie bag, ya. Ada sertifikat nanti yang ditandatangani oleh pimpinan dari Museum Listrik dan Energi Baru. Nah, cara menjawabnya, ya, nanti adik-adik menjawab di room chat, ya. Jangan lupa ditulis nama lengkap, kelas, tempat dan tanggal lahir. Kemudian nomor 1 sampai dengan 6 harus lengkap, ya. Jadi nama lengkap, kelas, tempat dan tanggal lahir, kemudian jawaban dari nomor 1 sampai 6. Ya. Tidak boleh satu-satu, misalkan 1A, 2B, 3C, nggak boleh. Harus lengkap 1 sampai dengan 6. Ya. Oke, kita ke pertanyaan pertama. Nah, Museum Listrik dan Energi Baru, koleksi peraganya berkait ilmu pengetahuan tentang apa? A. Transportasi, B. Ketenagalistrikan dan energi baru. Ya, jadi Museum Listrik dan Energi Baru, koleksi peraganya berkait ilmu pengetahuan tentang apa? A. Transportasi, B. Ketenagalistrikan dan energi baru. Kemudian yang kedua, tadi Kak Supriyadi sudah menjelaskan siapa nama penemu listrik statis. Ya. A. Benjamin Franklin,
B. Thales. Ya, siapa penemu listrik statis? A. Benjamin Franklin, B. Thales. Nah, kemudian tadi Kak Saudi sudah menjelaskan tentang rangkaian listrik. Nah, kira-kira rangkaian listrik manakah yang lebih baik? A. Rangkaian seri, B. Rangkaian paralel. Ya, mana yang lebih baik, rangkaian seri atau rangkaian paralel? Nah, kemudian tadi Kak Supriyadi sudah menjelaskan peraga tentang sumber dari energi yang digunakan di pembangkit listrik tenaga panas bumi. Kira-kira apa? A. Energi panas dingin atau B. Energi panas bumi. Ya. Silahkan. Kemudian yang kelima, tadi Kak Saudi sudah menyampaikan informasi tentang listrik, ya, energi staf pembangkit listrik. Apakah A. mudah dimengerti dan jelas, B. dapat dimengerti tetapi kurang jelas, C. kurang jelas. Nah, yang terakhir nih, yang keenam, Kak Supriyadi tadi sudah menjelaskan tentang peraga yang ada di lantai 3. Apakah A. mudah dimengerti dan jelas, B. dapat dimengerti tetapi kurang jelas, atau C. kurang jelas? Ya. Nah, cara menjawabnya seperti ini, ya, harus lengkap, tidak boleh satu-satu, harus lengkap. Jadi jawaban dari nomor 1 sampai dengan nomor 6 harus lengkap. Nih, pertanyaan pertama, Kakak ulangi. Museum Listrik dan Energi Baru, koleksi peraganya berkait ilmu pengetahuan tentang apa? A. Transportasi, B. Ketenaga listrikan dan energi baru. Kemudian tadi Kak Supriyadi, siapa sih penemu listrik statis? A. Benjamin Franklin, B. Thales. Nah, kemudian tadi Kak Saudi sudah menjelaskan tentang rangkaian listrik. Kira-kira rangkaian listrik yang mana yang lebih baik? A. Rangkaian seri, B. Rangkaian paralel. Nah, kemudian tadi Kak Supriyadi sudah menjelaskan alat peraga museum, yaitu yang digunakan di PLTP. Apakah itu? A. Energi panas dingin, B. Energi panas bumi. Kemudian yang kelima, tadi Kak Saudi sudah menjelaskan atau menyampaikan informasi, apakah A. mudah dimengerti dan jelas, B. dapat dimengerti tetapi kurang jelas, atau C. kurang jelas. Nah, tadi Kak Supriyadi ya sudah menjelaskan juga tentang peraga-peraga yang ada di lantai 2 dan lantai 3. Apakah A. mudah dimengerti dan jelas, atau B. dapat dimengerti tetapi kurang jelas, atau C. kurang jelas? Ya, silahkan adik-adik jawab seperti ini, harus lengkap ya. Ya, harus lengkap. Baik, sambil menunggu adik-adik kita menjawab, saya ingin mendengarkan, kita ingin mendapatkan kesan dan pesan dari SMPN 3 Kota Serang. Pada Ibu Habibah, kami persilahkan, Bu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kesan ketika mengikuti kegiatan ini adalah kita dapat diberikan pengetahuan dan pemahaman tentang energi kelistrikan. Jadi sudah jelas pemaparannya, mungkin terlalu banyak kalau untuk anak SM untuk materinya, per materi saja, baru kemudian nanti kalau memang sudah panik per materi saja. Kalau ini terlalu banyak untuk anak usia SMP. Itu saja ya, Bu? Iya. Oke, nanti jadi sama kita tampung, Bu ya. Jadi iya. Materinya agak-agak dikurangi dikit lah, Ibu ya. Agak dikurangi, iya. Oke. Baik. Dengan ini
berakhir acara kita, acara MGS. Kakak tutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, selanjutnya kita akhiri. Saya mengucapkan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.